Ada beberapa adab yang harus kita ketahui tentang masalah bercanda dan tertawa. Yang pertama, yang paling utama itu seorang tidak boleh bercanda dengan kedustaan. Ya, karena ada ancaman khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun. Ya, celaka bagi seorang ya yang dia berbicara kepada orang lain, fayakdzib liyudhika bihin nas, kemudian dia berdusta agar orang-orang tertawa. Wailun lahu tsumma wailun lahu, celaka orang ini, celaka orang ini. Ya, dia berbicara, dia berbohong, ya, dia bercanda supaya orang-orang tertawa, tapi ceritanya tersebut dia hanya buat-buat. Bohong, tidak pernah terjadi, ya, hanya karangannya. Maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Oleh karenanya Rasulullah SAW memuji orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa baitin fi a'la al-jannah liman hasana khuluquhu." Kata Nabi, aku menjamin istana di bagian pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar, Dan aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang jujur meskipun dia meninggalkan kedustaan meskipun dia hanya bercanda. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang berindah akhlaknya. Di sini jaminan bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda, Allah akan berikan kepada dia istana di tengah surga. Oleh karenanya kita seorang muslim al-mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak berdusta, bahkan dalam kata-katanya pun dia tidak boleh berdusta. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang adab yang pertama yang paling penting, jangan sampai kita terjerumus dalam dusta meskipun hanya bercanda, ya. Karena itu terlarang dan hukumnya adalah haram. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sebagian candaan beliau tetap jujur. Beliau bercanda, beliau tertawa, tapi beliau tidak berdusta. Sebagai contoh, ada seorang wanita tua yang datang kepada Nabi SAW minta didoakan agar masuk surga. Maka kata Nabi SAW, "Innal jannata la yadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek tua. Maka nenek ini pun sedih, ya. Maka Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya semua yang masuk surga pasti akan mudah kembali. Ya. Rasulullah tidak bercanda. Memang di surga tidak ada apa? Tidak ada nenek-nenek. Nenek pasti mudah kembali kalau masuk surga. Rasulullah SAW tidak bercanda. Sama seperti saya katakan di Sulawesi Selatan, kalau orang asli nggak ada kakek-kakek. Kemana kakek-kakeknya? Pergi ke ustaz? Enggak, semuanya dibilang nenek-nenek. Nenek laki-laki, nenek perempuan. Itu pun jujur, tidak bohong. Contoh, suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta untuk diberi tunggangan, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi minta untuk diberi tunggangan, mungkin untuk berjihad atau yang lainnya. Karena kalau berjihad butuh tunggangan. Ihmilni ya Rasulullah, berikan aku tunggangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni hamiluka ala waladin aqah. Saya akan berikan kepada engkau tunggangan anak onta. Kamu dapat tunggangan? Ada, tapi anak onta. Maka dia protes, ya Rasulullah, ma asta'u bi waladin naqah. Ya Rasulullah, gimana saya mau nunggangi sementara itu anak onta? Maka Rasulullah SAW berkata, wa hal talidul ibila illa nuh. Bukankah onta besar juga anak onta? Apakah ada onta keluar tanpa ibu? Ya. Ya, semua onta mau sudah tua tetap saja dia anak onta yang lain, tetap dia anak ibunya. Ini juga canda Nabi SAW, namun beliau tidak berdusta. Jadi ini kaidah yang pertama, bahwasanya canda diperbolehkan, tawa diperbolehkan, tapi tidak boleh dengan dusta. Kemudian yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercanda diperbolehkan, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan tentunya dilarang, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya sering bercanda, sering tersenyum, sering tertawa, tapi tidak berlebih-lebihan. Ya. Tidak diriwayatkan Nabi SAW tertawa sampai terbahak-bahak, tidak pernah. Jadi namanya tabassum, ada namanya dhahik, ada namanya qahqahah. Tabassum yaitu seorang tersenyum sampai kelihatan misalnya gigi serinya atau gigi taringnya. Kalau dhahik, tertawa lebih daripada itu, ya. Mungkin ada sedikit suara, ya, tetapi tidak didengar oleh orang dekatnya. Tapi kalau qahqahah itu terbahak-bahak. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banter diriwayatkan Nabi tertawa hatta badat nawajiduhu. Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi apa? Gigi apa namanya? Ya, gigi geraham beliau. Menunjukkan beliau tertawa namun tidak sampai terbahak-bahak.
Kemudian juga tidak boleh kehidupan seorang selalu tertawa dan tertawa dan tertawa. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tuksirud dhahik. Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Kenapa? Fa inna dhahik yumitul qalb. Karena kebanyakan tertawa bisa mematikan hati. Ya. Seorang tidak boleh juga kehidupannya tertawa dan tertawa. Kita iringi keseriusan kita dengan sedikit canda agar kita juga tidak tegang, tidak stres ya. Dengan sedikit canda membuat kita akan bergairah kembali, semangat lagi dalam beraktivitas. Tapi jangan sampai seorang kesehariannya tertawa dan tertawa dan tertawa, maka akan hilang haibahnya, akan hilang karismatiknya. Kalau dia menjadi pemimpin dia tidak akan dihormati. Kalau dia menjadi pemberi nasihat tidak akan dihormati. Kenapa? Karena terlalu banyak tertawa dan itu menyelisihi adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuatu yang berlebihan semuanya tidak baik. Tapi kalau sering-sering kadang-kadang maka itu baik. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka juga tertawa. Mereka juga tertawa. Sebagian dalam hadis dari Simak bin Harb dia berkata, "Qultu li Jabir bin Samurah." Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Apakah engkau sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama beliau? Kata Jabir bin Samurah, "Na'am, katsiran." Iya, saya sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min sallahu alladhi yusalli fihi as-subha hatta tatlu asy-syamsu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setelah salat subuh beliau duduk di tempat beliau salat, kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Fa idza tala'at qama. Kalau sudah terbit matahari beliau pun berdiri. Wa kanu yatahaddatsuna. Ternyata para sahabat lagi ngobrol-ngobrol di masjid. Fa ya'khuduna fi amril jahiliyah fa yadhakun. Para sahabat ngobrol di masjid, mereka cerita tentang zaman jahiliyah dahulu, ingat masa lalu yang kelam, mereka tertawa-tertawa. Mungkin kamu dulu begini, dulu maka ini mungkin gitu. Kadang-kadang sebagian kita sudah hijrah kemudian cerita tentang apa? Cerita tentang masa lalu. Sehingga para sahabat tertawa. Fa yadhakun, mereka tertawa dan Nabi lihat, Nabi tidak menegur. Wa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi hanya tersenyum melihat para sahabat tertawa ya. Oleh karenanya ini menunjukkan para sahabat mereka juga tertawa ya, tapi bukan suatu yang berlebih-lebihan dan selalu keseringan, tidak. Wa qila li Ibnu Umar, dikatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hal kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhakun? Apakah para sahabat dahulu mereka tertawa? Qala na'am. Kata Ibnu Umar, iya mereka tertawa. Wal imanu wallahi asbatu fi qulubihim minal jibali rawasiyah. Dan sungguhnya iman di dalam hati mereka lebih kokoh daripada gunung yang tinggi. Ya. Artinya, tatkala mereka tertawa bukan mereka tidak punya iman ya. Seorang tertawa tidak berarti bahwasanya imannya lemah, tidak. Sahabat mereka tertawa dan ada waktunya mereka menangis, ada waktunya mereka bercanda, ada waktunya mereka tersentuh tatkala membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asalnya tawa dan canda tidak jadi masalah, yang penting tidak berlebih-lebihan. Allah yang buat kita tertawa, selama sebab tertawa tersebut perkara yang boleh dan baik maka tidak mengapa. Allah berfirman, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dan dialah Allah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang juga membuat menangis ya. Tawa dan tangisan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama sebab tertawa tersebut adalah perkara yang baik ya dan ada sebabnya ya, maka tidak mengapa. Kalau ada perkara yang lucu ya kita tertawa ya. Kalau tidak ada perkara yang lucu jangan tertawa. Nanti disangka orang gila, ini tidak ada apa-apa ketawa ke TV terus ya. Ini orang gila. Jadi kalau ada perkara yang lucu kita senyum, kita tertawa sebagaimana para sahabat mereka juga tertawa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang menakjubkan Allah Subhanahu wa taala disifati dalam hadis-hadis yang sahih juga tertawa. Allah juga tertawa. Contohnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar." Allah tertawa melihat dua orang lelaki yang satu membunuh yang lain, ternyata dua-duanya masuk surga. Yadkhulanil jannah, dua-duanya masuk surga. Padahal satu membunuh yang lainnya. Bagaimana ceritanya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayustashhad. Jadi dua orang ini bertemu, satunya kafir, satunya muslim. Kemudian yang muslim berperang karena Allah Subhanahu wa taala, dia pun terbunuh oleh sang kafir. Masuklah dia surga. Ternyata yang bunuh ini kemudian dapat hidayah. Kemudian dia akhirnya juga terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Maka Allah tertawa melihat dua orang ini. Bagaimana kalau mereka bertemu nanti di akhirat? Dia juga masuk surga. Itu dulu bunuh saya, kok bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Mungkin dia akan cerita. Gini ceritanya loh, kamu jangan seudon sama saya. Dua orang ini bisa masuk surga. Dan itu banyak terjadi zaman sahabat. Waktu tatkala terjadi perang Uhud, ya.
Rasulullah SAW sampai berkata, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Bagi waktu Nabi terluka dalam perang Uhud, Nabi sempat berkata, bagaimana suatu kaum beruntung kaum tersebut melukai Nabi mereka padahal Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Nabi juga pernah mendoakan sebagian orang doa kecelakaan, ya. Maka Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bukan urusanmu wahai Muhammad masalah hidayah. Apakah mereka Allah jadikan mereka bertobat ataukah Allah akan mengadab mereka, maka bukan urusan, ya. Dan benar banyak orang-orang yang ikut perang Uhud, Khalid bin Walid, Sufyan bin Abu Sufyan, ya, Ikrimah bin Abi Jahal yang tadinya menyerang kaum muslimin bahkan membunuh kaum muslimin, akhirnya mereka masuk Islam dan banyak di antara mereka akhirnya mati syahid setelah itu, ya. Oleh karena dalam hadis yang lain, ya, Abu Razin Al-Uqaili berkata, "Qultu ya Rasulullah, awayadhakur Rabbu?" Ya Rasulullah, apakah Allah tertawa? Kata Nabi, "Na'am." Iya, Allah tertawa. Qultu, maka Abu Razin Al-Uqaili mengomentari, "Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan." Kalau Rabb kita tertawa, kita tidak akan kehilangan kebaikan darinya. Ya, kalau Rabb kita marah terus bahaya. Tapi Rabb kita juga bisa marah dan juga bisa tertawa. Bisa ridha, bisa juga murka. Kalau sementara Rabb kita masih tertawa, punya sifat tertawa, berarti kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang demikian sifatnya. Di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa dan juga Nabi SAW tertawa. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Dalam hadis yang panjang, saya bacakan hadisnya, dan Nabi juga akhirnya tertawa gara-gara meriwayatkan hadis ini. Dari Anas bin Malik, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fa huwa yamshi marratan wa yaqbu marratan." Orang yang paling terakhir masuk surga adalah seorang lelaki, dia baru keluar dari neraka jahanam. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur. Wa tasfa'uhu an-naru marratan. Terkadang dia masih terkena hantaman neraka jahanam. Fa idza ma jawazaha, tatkala dia berusaha keluar dari neraka jahanam, dia berjalan kemudian tersungkur, berjalan lagi tersungkur, terkadang terkena hantaman neraka jahanam. Tatkala dia berhasil melewati neraka jahanam, iltafata ilaiha, kemudian dia balik menengok neraka jahanam. Faqala, kemudian dia memuji Allah, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin." Kata dia, segala puji Allah bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka jahanam. Sungguh Allah telah memberikan aku pemberian yang tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang dari zaman dulu sampai zaman terakhir. Jadi dia merasa dia mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ya, karena neraka jahanam ribuan tahun tahu-tahu selamat itu kan luar biasa. Dia merasa nikmat tersebut tidak pernah diberikan kepada siapapun dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat yang dia rasakan. Maka dia mengatakan, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Allah tidak pernah berikan nikmat yang Allah berikan kepadaku kepada seorang pun dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi ceritain, faturfa'u lahu syajaratun. Tiba-tiba dinampakkan baginya sebuah pohon. Fayaqul, maka dia minta kepada Allah, ya Rabbi, adnini min hadhihi syajarah, fala astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon tersebut agar aku bisa bernaung di bawah pohon tersebut dan agar aku bisa minum dari air yang ada di pohon tersebut. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, ya bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, kalau saya kabulkan permintaanmu, saya dekatkan engkau kepada pohon tersebut, nanti kau minta lagi. Kata dia, la ya Rabb, saya tidak akan minta lagi, ini saja saya minta. Fa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Maka kemudian dia berjanji, saya tidak akan minta lagi selain ini, ya Rabbku, ya Allah. Wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Tapi Allah memberi uzur kepada hambanya ini. Kenapa dia melihat sesuatu yang dia tidak bersabar untuk merasakan kenikmatan tersebut. Maka Allah pun mendekatkan hamba ini kepada pohon tersebut. Lantas hamba ini pun yang baru keluar dari neraka jahanam kemudian bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Lantas dia minum dari air yang ada di pohon tersebut. Tsumma turfa'u lahu syajaratan hi ahsanu minal ula. Tiba-tiba dia diperlihatkan lagi pohon yang lebih bagus daripada yang pertama. Maka dia berkata, ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon tersebut agar aku bisa minum dari airnya dan aku bisa bernaung di bawah naungannya. Aku tidak akan minta lagi selain ini. Ini terakhir yang kedua kan. Terakhir pertama udah lewat, sudah janji, padahal dia tidak kuat.
Maka Allah berkata, wahai anak Adam, bukankah kau telah berjanji kepadaku, kau tidak akan minta selain pohon yang pertama? Kata Allah, bisa jadi kalau aku dekatkan engkau kepada pohon ini, nanti kau minta lagi yang lain. Maka fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairah. Dia berjanji, ya Allah, ini yang terakhir. Saya enggak akan minta lagi. Allah kasih udzur sama dia karena hambanya telah melihat sesuatu yang dia tidak bisa bersabar untuk merasakannya. Maka Allah mendekatkan dia kepada pohon yang kedua. Lantas dia pun bernaung di bawah pohon yang kedua tersebut dan dia minum dari air yang ada di pohon tersebut. Tsumma turfa'u lahu syajaratun inda babil jannah. Tiba-tiba dinampakkan lagi pohon yang lain, pohon ketiga, posisinya dekat pintu surga. Posisinya dekat pintu surga. Lebih bagus daripada pohon pertama dan pohon kedua. Maka dia berkata, ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon yang ketiga ini. Aku ingin bernaung di bawah naungannya dan aku akan minum dari airnya. Aku tidak akan minta selain yang ini. Terakhir. Kata Allah, wahai anak Adam, bukankah kau telah berjanji kepada aku tidak minta selainnya? Kata dia, bala ya Rabbi. Ya, saya tahu saya telah berjanji ya Allah. Tapi ini yang terakhir ya Allah. La as'aluka ghairaha. Ini yang terakhir. Maka Allah memberi udzur kepada hamba ini karena dia tidak sabar melihat apa yang dia lihat. Maka Allah dekatkan hamba ini kepada pohon yang ketiga. Fa idza adnahu minha, tatkala sang hamba sudah berada dekat pohon yang ketiga, sudah di pintu surga, fa yasma'u aswata ahli jannah, maka dia dengar suara penghuni surga dari luar. Ngapain ini? Dia dengar. Maka dia minta lagi. Ya Rabbi adkhilniha, ya Allah masukkan aku dalam surga. Gimana? Cuma di pintu saja? Ini dengar suara bidadari, dengar suara ketawa-ketawa, dengar suara macam-macam ya. Kata dia, masukkan aku dalam surga ya Allah. Allah berkata, wahai anak Adam, ma yasrini minka ayurdika an utiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Wahai anak Adam, apa yang buat kau puas tidak minta lagi? Dari pertama minta, kedua minta, ketiga minta, janji terus. Apa yang buat kau terputus supaya tidak minta-minta lagi? Apakah kau ridho kalau aku akan berikan kepada engkau dunia dan yang semisalnya? 2 kali lipat dunia. Orang ini berkata, ya Rabbi, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, Anda mengejek saya padahal Anda adalah Tuhan. Jadi dia tidak kebayang masa dia dikasih dunia, baru keluar dari neraka jahanam, tahu-tahu dikasih apa? Dunia dan yang semisalnya, berarti 2 kali lipat dunia. Maka dia ragu, dia mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan, kau mengejek saya padahal kamu Tuhan, tidak pantas Tuhan ngejek ini. Intinya gitulah. Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kau mengejek saya padahal engkau adalah Tuhan, ya Allah. Maka fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud waktu menyampaikan hadis ini beliau pun tertawa. Maka dia berkata, ala tas'aluni mimma adhak? Maka dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa saya tertawa? Sebab saya tertawa. Maka mereka bertanya, mimma tadhak? Kenapa engkau tertawa? Kata Ibnu Mas'ud, hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah waktu Nabi menyampaikan hadis ini, beliau tertawa. Faqalu mimma tadhaku ya Rasulullah? Lantas para sahabat bertanya, apa yang buat Anda tertawa hai Rasulullah? Kata Rasulullah, min dhahki rabbil alamin. Karena Allah tertawa tatkala mendengar sang hamba berkata, kau ngejek aku ya Allah padahal engkau adalah Tuhan. Allah tertawa. Maka Allah berkata, inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir. Aku tidak pernah mengejek engkau wahai sang hamba, tetapi aku maha kuasa atas segala sesuatu yang aku kehendaki. Di sini dijelaskan Allah tertawa, Nabi Muhammad SAW tertawa, Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis juga tertawa. Baik, jadi para anbiya juga mereka tertawa. Nabi SAW juga tertawa, dari hadis-hadis yang disebutkan dia tertawa. Sebelumnya dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Nabi Sulaiman juga tertawa. Dalam surat An-Naml kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman, hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuhal namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Tatkala Nabi Sulaiman suatu hari berjalan dengan pasukannya. Nabi Sulaiman mungkin naik kuda atau mungkin naik awan, terbang di atas awan dengan pasukannya rame-rame. Tiba-tiba hatta idza atau ala wadi naml. Kemudian mereka melewati suatu lembah semut. Di situ banyak rumah semut di lembah tersebut. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar seekor semut berbicara kepada kaum semut. Kata semut tersebut, qalat namlatun. Semut tersebut berkata, ya ayuhan namlu, wahai para semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kalian dalam rumah-rumah kalian. Sebagian ulama mengatakan, lihat, semut ini menggunakan bahasa Arab yang fasih ya. Dia menggunakan kaidah-kaidah usul fikih, dia menggunakan alif lam masuk dalam an-naml, ya ayuhan namlu. Alif lam tersebut menunjukkan umum, mencakup seluruh jenis semut.
Seakan-akan dia berkata, wahai yang merasa semut seluruhnya tanpa terkecuali. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab. Wahai kalian semut seluruhnya tanpa terkecuali, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian. Luar biasa. Wa hum la yash'urun, dan mereka dalam kondisi tidak sadar menginjak kalian. Waktu Nabi Sulaiman mendengar semut ini berbicara, fatabassama dhahikan min qawliha, maka dia pun tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Kenapa menakjubkan? Jadi Sulaiman ini luar biasa. Jarak dia dengan semut kan jauh ya. Minimal Nabi Sulaiman jalan kaki, dan tidak mungkin jalan kaki, dia raja. Dia pasti naik kuda. Jarak kuda, kalau naik kuda mungkin 1,5 meter tinggi, semutnya jauh sekali. Semutnya ngomong, Nabi Sulaiman apa? Dengar. Kita semut di sini lewat, mungkin maki-maki orang bau, kita nggak dengar. Kita nggak dengar. Ini semut jauh, Nabi Sulaiman bisa dengar. Kemudian yang menakjubkan apa yang dibicarakan oleh semut tersebut. Semut tersebut memperingatkan bagaimana dia perhatian terhadap kaumnya. Dia memikirkan keselamatan apa? Kaumnya. Maka dia beri peringatan. Semut ini memberi peringatan kepada kaumnya. Dia mengatakan, wahai kalian semut sekalian tanpa terkecuali, masuklah di rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman. Ternyata semut ini kenal Sulaiman. Dia sebut namanya. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman. Masya Allah, ini semut kenal saya. Wajuduhu, dan pasukan-pasukannya. Dia tahu Sulaiman bosnya dan pasukannya semua anak buah siapa? Sulaiman alaihissalam. Kemudian dia kasih udzur sama Sulaiman. Wa hum la yash'urun, seakan-akan semut tersebut berkata, kalau kalian keinjak Sulaiman, salah kalian sendiri. Sulaiman enggak tahu ada kalian di sini. Nabi Sulaiman tertawa melihat apa? Tingkah laku semut tersebut ya. Ini dalil bahwasanya para anbiya juga mereka tertawa kalau ada hal yang memang lucu. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, baik dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim atau yang lainnya. Di antaranya dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis Abu Dzar. Kata Rasulullah SAW, "Inni la a'lamu akhiru ahli jannati dukhulan wa akhiru ahli nari khurujan minha." Sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga, dan dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Jadi semua orang sudah mau keluar dari neraka. Kita kan punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama orang tidak kafir, kalau dia masuk neraka, dia akan disiksa, ada saatnya dia keluar dari neraka jahanam. Entah setelah ribuan tahun, entah setelah jutaan tahun, pokoknya ada suatu hari dia akan keluar dari neraka jahanam. Kalau sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang sudah keluar dari neraka, tinggal dia yang terakhir ini. Dia keluar dari neraka jahanam dan dia yang paling terakhir masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah." Orang ini dihadapkan pada hari kiamat kelak, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, "I'ridu alaihi sigharu dzunubihi warfa'u anhu kibaraha." Kata Allah, tunjukkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Dalam catatan amalnya, tunjukkan wahai para malaikat dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Dosa-dosa besarnya simpan dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu tunjukkan. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi, kemudian ditampakkanlah dosa-dosa kecilnya. Maka ditanya kepada dia, "Amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza?" Bukankah kau pernah begini pada hari ini, begini di tempat ini? Bukankah kau pernah begini dan begini? Maka dia mengaku seluruhnya. Kata dia, "Na'am, benar." La yastati'u an yunkir wa huwa musfiqun min kibari dzunubi. Dia tidak bisa mengingkari. Waduh, kata dia, ini semua harus ngaku. Belum ada yang besar-besar belum ditunjukkan. Dia ketakutan. Ini yang kecil-kecil saja dia sudah tidak bisa ingkari. Dia mengakui. Padahal belum yang ditambahkan apa yang dosa-dosa besarnya. Dia ketakutan. Kata Nabi, dia pun ketakutan kalau sampai dosa-dosa besarnya ditampakkan pula. Fa yuqalu lahu, tiba-tiba dikatakan kepada dia, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Ketahuilah dosa-dosa kecil tadi yang telah kau lakukan, yang tadi dinampakkan, semuanya dirubah menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia berkata, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Ya Allah, saya punya dosa-dosa lain kok belum saya lihat di sini. Tadi dia ketakutan, sekarang dia ingin apa? Ditampakkan, karena dia tahu dosa-dosanya dirubah menjadi apa? Kebaikan. Lucu atau tidak? Kalau yang tidak lucu, yang tidak ketawa tidak paham. Maka kata Abu Dzar, dhahika wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Sungguh aku melihat Nabi waktu menyampaikan hadis ini, beliau tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Ya, jadi orang ini tadinya Nabi melihat dia, Nabi ceritakan dia ketakutan jangan sampai dibongkar dosa-dosa besarnya. Tatkala dia tahu dosa-dosa kecilnya dirubah menjadi kebaikan, dia bilang, "Ya Allah, masih ada dosa-dosaku yang lain kok belum diperlihatkan." Sekarang baru tertawa. Baik. Ada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di sini juga disebutkan Nabi tertawa. Bagaimana kisahnya?
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhaddits. Suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis, wa indahu rajulun min ahli badiyah. Ternyata di sisi Nabi ada seorang Arab Badui. Arab Badui bahasa Arabnya A'rabi. Apa? A'rabi. Itu artinya Arab Badui. Kalau Arabi itu bukan Arab Badui. Arab Badui apa? A'rabi. Makanya kalau Anda dibilang, "Oh, kamu kayak orang Arab," jangan senang. Kalau ente kayak orang A'rabi, berarti ente orang Arab Badui. Nabi berkata, "Anna rajulan min ahli jannati ista'dzana rabbahu fi zara." Kata Nabi, ada seorang lelaki penghuni surga, waktu di surga dia minta izin kepada Allah agar bisa bercocok tanam. Sudah di surga masih ingin apa? Bercocok tanam. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, "Alasta fi ma syi'ta?" Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Kok minta bercocok tanam? Minta apa saja dikabulkan. Kau minta bercocok tanam. Dia ingin nostalgia mungkin. Maka orang berkata, "Bala, tentu saya tahu ya Allah, saya minta apa saja pasti dikabulkan. Walakinni uhibbu an azra', tetapi saya ingin bercocok tanam di surga." Allah kabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabadara tarfa nabatuhu wa siwa'u wa sihsaduhu." Maka Allah kasih dia bibit, kemudian dia tanam bibit tersebut, langsung tumbuh dan panen. Sebelum dia kedipkan mata langsung sudah apa? Tumbuh dan panen. Fakana amsalal jibal, maka kemudian sebesar gunung hasil panennya. Allah berkata, "Dunaka ya ibna Adam, ambil, fa innahu la yushbi'uka syai'." Kau tidak akan pernah kenyang ya. Kau apa saja yang kau tanam akan terus kau ingin berkeinginan terus ya. Maka faqala al-A'rabi, maka orang Arab Badui ini komentar waktu mendengar Nabi bercerita. Kata orang Arab Badui tersebut, "Wallahi la tajiduhu illa Quraisyan aw ansariyan, fa innahum ashabuz zara'." Kata dia, demi Allah, itu laki-laki yang minta bercocok tanam itu pasti orang Quraisy atau orang Ansari ya. Karena mereka lah tukang kebun. Wa amma nahnu falasna bi ashabi zara', adapun kami bukan tukang kebun. Fa dhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa mendengar komentar orang Arab Badui. Jadi kalau ente nanti di surga, kalau anda masuk surga, anda dengar ada orang bilang, "Ya Allah, berikan saya gudeg," itu pasti orang Jogja itu. Kan minta apa saja bisa, kenapa minta gudeg? Bidadari ada, ini ada, kenapa minta gudeg? Ingin ya Allah, berarti itu orang apa? Orang Jogja. Tapi kita lanjutkan hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu dalam sunannya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pulang dari perang Tabuk atau perang Hunain ya. Intinya Rasulullah sallallahu masuk ke rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada boneka-bonekanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada mainan-mainan Aisyah. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ma hadza ya Aisyah tu?" Ini apa? Mainan apa ini? Ini apa wahai Aisyah? Qalat banati, ini putri-putriku, kata Aisyah. Jadi Aisyah punya apa? Mainan, boneka-boneka. Ara bainahunna farasan lahu janahan min riqa. Faqala ma hadza alladhi ara wastahunna. Ya. Kemudian wara'a, Nabi tiba-tiba melihat di antara boneka-boneka Aisyah tersebut ada boneka kuda. Ya. Di tengah-tengah boneka-boneka perempuan-perempuan tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Ini apa yang di tengah-tengah putri-putrimu? Qalat farasun. Kata Aisyah, ini kuda. Nabi bertanya lagi, "Wa ma alladzi alaihi?" Ada apa di atas kuda tersebut? Qalat janahan. Di atasnya ada dua sayap. Kuda ini punya dua sayap. Nabi bertanya lagi, "Farasun lahu janahan?" Apa ada kuda punya dua sayap? Aisyah berkata, "Amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah?" Tidakkah kau pernah dengar wahai Rasulullah bahwasanya Nabi Sulaiman kudanya bersayap? Qalat, Aisyah berkata, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa waktu Aisyah bilang kudanya Sulaiman punya apa? Sayap. Hatta ra'aitu nawajidahu, sampai aku melihat gigi geraham beliau itu tertawa. Jadi dijadikan dalil bahwasanya anak-anak boleh bermain-main. Hukum asalnya semua patung, semua gambar yang berisi gambar makhluk hidup ya, hewan maupun manusia, maka dilarang, kecuali untuk anak-anak tidak dipermasalahkan ya. Karena Nabi tidak mengingkari Aisyah waktu membuat boneka-boneka putri-putri, bahkan boneka kuda tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa kita memberikan anak-anak main-mainan ya, selama ada manfaatnya untuk mereka bermain-main. Baik. Masih ada waktu, kita satu hadis lagi ya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Atat Salma maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aw imra'atun Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah." Ada seorang wanita bernama Salma, istrinya Abu Rafi'. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasta'dzinuhu, minta izin untuk bertanya tentang Abu Rafi'. Qad darabaha. Ternyata suaminya Abu Rafi' telah mukul dia. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya Abu Rafi' telah mukul dia. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Rafi', "Malaka walaha ya Abu Rafi'? Ada masalah apa antara engkau dengan istrimu, hai Abu Rafi'? Kenapa kau pukul dia?" Kata Abu Rafi', tu'dhini ya Rasulullah. Istriku mengganggu aku ya Rasulullah, makanya saya pukul. Maka Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, Salma, "Bima adaitihi ya Salma?" Apa gangguan yang kau lakukan terhadap suamimu, wahai Salma? Maka Salma cerita, "Ya Rasulullah, ma adaituhu bi syai'." Saya tidak ganggu dia sama sekali. Walakinnahu ahdatha wa huwa yusalli. Namun suatu hari dia salat, dia kentut. Faqultu lahu, maka saya komentar dia sedang salat. "Ya Abu Rafi', inna Rasulullah sallallahu qad amara al-muslimin idza kharaja minhu min ahadihim rih an yatawadda." Saya katakan dia lagi sedang salat sambil kentut. Saya bilang, "Wahai Abu Rafi', Rasulullah SAW memerintahkan kaum mukminin kalau salah seorang sedang salat kemudian buang angin, hendaknya berwudu kembali." Faqama fadarabani. Kemudian dia bangun, dia pukul saya. Faja'ala Rasulullah SAW yadhak. Rasulullah SAW tertawa, dikira ada masalah besar. Ternyata gara-gara kentut ditegur. Dia tidak mau lagi salat, kentut diganggu. Dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu apa hukumnya. Buat Rasulullah SAW tertawa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Rafi', innaha lam ta'murka illa bi khair." Wahai Abu Rafi', sungguhnya istrimu tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Masih ada waktu? Baik. Dalam satu hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ja'at Sahlatun bintu Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita bernama Sahlah bintu Suhail datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ini ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim." Ya, saya melihat suamiku Abu Hudzaifah cemberut tatkala melihat Salim masuk ke rumahku. Salim ini sudah lama tinggal di rumah Abu Hudzaifah bersama istrinya Sahlah. Tetapi lama-lama Salim menjadi dewasa. Tatkala sudah menjadi dewasa, masuk rumah, keluar rumah, suaminya jadi cemburu. Tadinya enggak, tadinya anak kecil, kemudian sudah jadi dewasa, mulailah suaminya cemburu. Setiap Salim masuk ke rumah, ketemu istrinya, cemburu, suaminya Abu Hudzaifah. Maka bagaimana jalan keluarnya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, "Ardi'ihi." Susui si Salim. Sudah besar nih. Qala, maka wanita ini Sahlah komentar, "Wa kaifa urdi'uhu?" Bagaimana caranya menyusuinya ya Rasulullah? Bahwa rajulun kabir, dia sudah besar ya Rasulullah. Bagaimana cara menyusuinya? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW berkata, "Qad alimtu annahu rajulun kabir." Saya sudah tahu dia itu sudah besar ya. Artinya, ya kamu pikir sendiri gimana caranya ya? Diperas terus kasih, bukan langsung maksudnya. Jadi dia tegur, "Ya Nabi, gimana caranya saya nyusui sudah besar?" Saya juga sudah tahu dia sudah besar ya. Nabi tersenyum. Ya artinya kamu mikir gimana caranya gitu. Maksudnya diperas atau diperas nanti baru diberikan kepada Salim. Ini hadis yang sahih sehingga akhirnya menimbulkan khilaf di kalangan istri-istri Nabi. Apakah irdaul kabir? Apakah kalau seorang yang posisinya seperti Salim tinggal di rumah sudah lama, dirawat, kemudian sudah besar, apakah kalau kita menyusui, beri air susu kepada dia bisa menjadi mahram? Ada khilaf di kalangan para ulama dengan khilaf yang kuat. Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, "Ar-radha'ah minal maja'ah." Ya, bahwasanya yang bisa menjadikan mahram tatkala anak tersebut masih kurang dari 2 tahun. Yang dimana dia lapar, kalau dengan minum air susu dia bisa kenyang, itu yang bisa menjadi mahram. Adapun kalau sudah umur belasan tahun sudah balik ya, minumkan air susu segelas 2 gelas maka tidak ada pengaruhnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha berpendapat demikian. Dia mengatakan boleh karena dia yang meriwayatkan hadis ini. Dia pernah menghadapi kasus tersebut sehingga sebagian ulama mengatakan jika ada kasusnya persis seperti Salim yang tinggal lama bersama suatu keluarga dan sudah besar, maka boleh dikasih air susu sang istri agar menjadi mahram. Adapun istri Nabi yang lain selain Aisyah tidak menyetujui pendapat tersebut bahwasanya hanya boleh menjadi mahram kalau kurang dari 2 tahun. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.